Halo sahabat Susenas, kali ini kita akan melanjutkan materi kuesioner Susenas Core Maret 2025, yaitu blok 17 sampai dengan blok 19. Pada blok 17 kita akan membahas terkait akses terhadap layanan keuangan. Blok ini bertujuan untuk mengetahui akses rumah tangga terhadap layanan keuangan, serta dimanfaatkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat dua pertanyaan pada blok ini, yakni pertanyaan 1701 dan 1702. Pertanyaan 1701, dalam setahun terakhir, apakah ada anggota rumah tangga yang menerima atau mencairkan kredit? Terdapat 11 rincian sumber kredit, mulai dari rincian A sampai dengan rincian K. Seluruh rincian harus terisi, dan tidak boleh ada yang dilewati. Isikan kode 1 jika ya, atau kode 5 jika tidak untuk masing-masing rincian. Jika ART menerima kredit lebih dari masa setahun terakhir, tetapi dalam setahun terakhir ART tersebut masih membayar angsurannya, maka ART tersebut dikategorikan tidak menerima kredit. Kredit usaha rakyat merupakan salah satu skim kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan lembaga penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah. Seseorang yang mendapatkan kredit, namun yang tercatat di bank atas nama orang lain, maka yang dicatat sebagai penerima kredit adalah orang yang menerima kreditnya. Kredit dari bank umum selain KUR yakni bila ada ART yang mendapat kredit dari bank dengan cara mengajukan sendiri dan bukan merupakan program pemerintah, misalnya pinjaman, kartu kredit, dan kredit perumahan seperti KPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kredit dari koperasi adalah kredit yang diperoleh dari koperasi, baik dari koperasi simpan pinjam maupun koperasi lainnya. Perorangan dengan bunga, yakni kredit yang diterima dari perseorangan, bisa dari saudara atau famili yang bukan anggota rumah tangga, maupun dari orang lain yang bukan saudara atau famili. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan leasing adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan desa dan atau bersama desa-desa. Misalnya menerima kredit dari bank desa, lembaga keuangan mikro, perkreditan desa, dan lain-lain. Pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PNM Mekar, merupakan program pembiayaan yang disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani, sebuah BUMN yang bertujuan memberdayakan usaha mikro melalui penyediaan modal usaha dan pendampingan. Contoh lainnya seperti pay later, atau sumber kredit lain yang tidak disebutkan pada rincian A hingga J. Pertanyaan 1702, dalam setahun terakhir, apakah ada anggota rumah tangga yang memiliki uang elektronik? Pertanyaan ini mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni menambahkan rincian uang elektronik berbasis kartu ke dalam pertanyaan 1702 rincian B. Isikan kode 1 jika ya, atau kode 5 jika tidak untuk masing-masing rincian. Seluruh rincian harus terisi dan tidak boleh ada yang terlewati. Uang elektronik berbasis server atau dompet digital adalah uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. Umumnya terdapat dalam sebuah aplikasi pada telepon seluler. Responden dikatakan memiliki dompet digital jika memiliki akun dompet digital, meskipun saldo dompet digital tersebut kosong. Contoh dompet digital seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan ShopeePay. Uang elektronik berbasis kartu atau chip adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dengan uang yang disimpan dalam media elektronik kartu. Responden dikatakan memiliki uang elektronik berbasis kartu jika memiliki kartu uang elektronik, meskipun saldo kartu tersebut kosong. Contoh uang elektronik berbasis kartu seperti e-money, Breezy, e-tol, kartu Jaklingko, dan KMT. Berikut beberapa penegasan untuk blok 17. Tidak ada hubungan antara pertanyaan 702 dengan 1701, karena pertanyaan 702 digunakan untuk menghitung inklusi keuangan dan yang dihitung adalah jasa keuangan di bawah pengawasan OJK. Sedangkan pertanyaan 1701 digunakan untuk melihat rumah tangga yang menerima kredit atau tidak. Jika ada seseorang, misal orang B, yang menerima KUR, namun yang tercatat adalah orang lain, misal orang A, maka yang dianggap menerima KUR adalah orang B. Jika pencairan kredit diterima ART pada saat sebelum setahun terakhir, tetapi ART tersebut masih membayar angsurannya dalam setahun terakhir, maka ART tersebut tidak dikategorikan menerima kredit. Hal tersebut karena yang dimaksud dalam konsep
adalah kredit yang diterima atau dicairkan dalam setahun terakhir. Selanjutnya kita akan membahas blok 18 terkait keterangan kepemilikan barang. Terdapat dua pertanyaan pada blok ini, yakni 1801 dan 1802. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat digunakan untuk menentukan suatu ukuran kasar mengenai keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Blok ini dimanfaatkan oleh Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS. Pertanyaan 1801, apakah rumah tangga ini memiliki barang-barang sebagai berikut? Terdapat 16 rincian barang yang ditanyakan pada pertanyaan ini. Isikan kode 1 jika rumah tangga memiliki barang tersebut, atau kode 5 jika tidak memiliki untuk masing-masing rincian. Seluruh rincian harus terisi dan tidak boleh ada yang terlewati. Termasuk memiliki barang apabila barang tersebut masih dalam proses kredit, sedang digadaikan, atau digunakan oleh orang lain. Jika barang dalam keadaan rusak tetapi hanya sementara tidak dapat dipakai, maka tetap dianggap memiliki. Bila tidak dapat diperbaiki lagi, maka dianggap tidak memiliki. Teko listrik dan sejenisnya bukan termasuk pemanas air atau water heater pada rincian D. Pertanyaan 1802, jika memiliki tanah atau lahan, siapa pemilik tanah atau lahan tersebut? Pertanyaan ini hanya boleh terisi jika rincian M pada pertanyaan 1801 berkode 1. Tanah atau lahan termasuk tanah milik sendiri yang didirikan bangunan tempat tinggal rumah tangga. Rumah tangga dikatakan memiliki tanah atau lahan jika salah satu ART memiliki tanda bukti kepemilikan tanah atau lahan atas nama ART. Terdapat 4 pilihan jawaban untuk pertanyaan ini, yakni tanah atau lahan dimiliki oleh kepala rumah tangga, pasangannya, anaknya, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat, atau ART lainnya. Kepemilikan tanah atau lahan boleh diisikan lebih dari satu jawaban, antara pilihan A hingga D, tergantung kondisi yang ditemukan di lapangan. Berikut beberapa penegasan untuk blok 18. Termasuk memiliki barang apabila barang tersebut masih dalam proses kredit, sedang digadaikan, atau digunakan oleh orang lain. Jika responden mengatakan memiliki barang, misalnya lemari es atau kulkas, atau perahu, namun dalam keadaan rusak, tanyakan berapa lama barang tersebut rusak dan apakah masih bisa diperbaiki. Jika barang tersebut hanya sementara tidak dapat dipakai, maka tetap dianggap memiliki. Bila tidak dapat diperbaiki lagi, maka dianggap tidak memiliki. Televisi layar datar yang dimaksud adalah TV layar LED atau LCD, bukan televisi tabung, dengan diagonal layar minimal 30 inci yang dimiliki oleh rumah tangga. Motor cross untuk anak-anak dan sepeda listrik yang bisa dikayu tidak termasuk kategori memiliki aset sepeda motor. Aset yang didapatkan dari bantuan dan digunakan secara bersama-sama, contohnya bantuan kapal untuk nelayan, maka tidak termasuk memiliki. Kepemilikan emas dalam bentuk tabungan emas di Pergadaian yang nilainya sudah sama dengan harga emas minimal 10 gram, termasuk memiliki tabungan emas pada pertanyaan 1801 rincian P. Rumah tangga dikatakan memiliki tanah atau lahan jika salah satu ART memiliki tanda bukti kepemilikan tanah atau lahan atas nama ART. Yang terakhir kita akan membahas blok 19 terkait keterangan sumber penghasilan rumah tangga. Hanya terdapat satu pertanyaan pada blok ini, yakni 1901, dengan 3 rincian yakni rincian A, B, dan C. Pertanyaan ini mencakup sumber terbesar pembiayaan rumah tangga, anggota rumah tangga yang menanggung pembiayaan terbesar, dan sumber penerimaan kiriman uang atau barang. Blok ini dimanfaatkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertanyaan 1901 rincian A, apakah sumber terbesar pembiayaan di rumah tangga ini? Kriteria terbesar pada sumber pembiayaan mengacu pada sumber pembiayaan terbesar yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam setahun terakhir. Terdapat 5 pilihan jawaban pada pertanyaan ini yang hanya boleh terpilih tepat satu jawaban. Apabila pembiayaan terbesar di rumah tangga ini bersumber dari hasil investasi, tabungan, atau pensiun, maka lanjutkan ke blok 20. Jika sumber terbesar pembiayaan rumah tangga berasal dari penghasilan salah satu ART pada rumah tangga tersebut yang bekerja, tuliskan nama dan nomor urut ART tersebut pada pertanyaan 1901 rincian B. Jika sumber terbesar pembiayaan rumah tangga berasal dari kiriman berupa uang atau barang dari orang lain yang bukan merupakan ART pada rumah tangga tersebut, lanjutkan ke pertanyaan 1901 rincian C. Terdapat 4 pilihan jawaban untuk pertanyaan 1901 rincian C, yakni kode 1, orang tua, apabila sumber utama yang memberikan kiriman uang atau barang adalah orang tua dari kepala rumah tangga yang bukan merupakan ART pada rumah tangga tersebut. Kode 2, anak, apabila sumber utama yang memberikan kiriman uang atau barang adalah anak dari kepala rumah tangga yang bukan merupakan ART pada rumah tangga tersebut. Termasuk anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Kode 3, famili lain,
Apabila sumber utama yang memberikan kiriman uang atau barang adalah orang yang ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga atau dengan pasangan kepala rumah tangga, seperti adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek yang bukan merupakan ART di rumah tangga tersebut. Kode 4. Lainnya, apabila sumber utama yang memberikan kiriman uang atau barang adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga. Termasuk juga pasangan dari kepala rumah tangga yang bukan merupakan ART di rumah tangga tersebut. Demikian penjelasan dari blok 17 sampai blok 19 kuesioner Susenas Skor Maret 2025. Sahabat Susenas, terima kasih sudah menonton video ini dan selamat belajar.